Halo, selamat malam, teman-teman sekalian dan Pauki, selaku dosen pengampu kelas Algoritma dan Pemrograman 03. Perkenalkan lagi, nama saya Aditya Farshadi dari Grup I dengan NPM 23062030066, dan saya di sini akan melanjutkan dari video paparan saya, di mana kali ini saya akan melakukan demonstrasi kode yang saya telah buat. Ini saya akan nge-compile client.cpp ini sama server.cpp ini menjadi program.x, di mana mereka ini akan menggunakan semua fungsi dan variabel yang digunakan dalam file-file header yang dapat dilihat di layar tersebut. Dari client.h, data processor.h, file handler.h, json.hpp, linklist.h, sensor.h, sama server.h. Lalu ini dua program .x yang terbentuk dari klien dan server ini Pawas compile menggunakan dev C++. Kita langsung aja ke dalam demonstrasinya dengan dimulai dengan menjalankan si servernya. Berhasil dia sedang mendengarkan di port 888. Lalu kita dapat langsung menjalankan si kliennya 5 kali untuk menunjukkan kemampuan multithreading dari si servernya. Oke, maaf. Atau bisa lebih dari 5 kali. Tapi ini akan nge-lag, cukup nge-lag ininya untuk performanya, tapi nggak apa-apa untuk menunjukkan si capability dari surveinya. Oke, lalu kita masuk ke terminal. Ini ada beberapa klien ini yang berjalan. Lalu eh ini dapat dilihat di sini bahwa si kliennya ini selalu mengirim data ke servernya ini dan dapat dilihat dari output yang dihasilkan olehnya. Lalu untuk servernya kita coba cari di sini. Dia akan selalu menerima data dari si klien yang mengirim data sensornya. Dan setiap si klien mengirim setiap 10 detik, sedangkan si servernya akan menyimpan atau mengekspor si datanya itu ke JSON sama bin setiap 1 menit. Kebetulan ini baik sekali, tapi tidak apa-apa karena nggak ada yang data yang hilang. Karena kita menggunakan kombinasi mutex dan multithreading. Oke? Kita tunggu sampai dia terjadi record save. Ini contohnya ini di dalam sini dia nge-save kira-kira 24 packet data yang tadi dari 3 sensor ke bin file. Setelah itu kita dapat lihat nanti si programnya akan menghasilkan output-output ini. Sensor data yang berupa binary file, jadi dari 1 dan 0, kita tidak dapat nge-view ini secara langsung tanpa software khusus. Kita akan nge-view file JSON yang dihasilkan ini. Yang ada 4 jenis, di mana anomalinya ini disimpan di sini semua. Kita lihat anomali berdasarkan kriteria timestamp. Makanya dia diurutkan dari yang paling terbaru dari yang paling lama sampai paling terbaru. Dan dapat dilihat di sini baik sekali dia. Dia rekodnya itu kira-kira cukup lama. Kayak ini. Kira-kira 1 atau 2 menit. Sedangkan untuk yang temperatur, dia ini mengurutkan si anomalinya berdasarkan deviasi nilai suhu dari range normalnya. Dapat dilihat, ini dia deviasinya ini dimulai dari yang paling terbesar di atas dan descending urutannya. Ini file anomali ini meliputi semua semua anomali yang ada dan direkam. Jadi di file ini juga, walaupun dia diukur berdasarkan deviasi suhu, dia tetap mengandung suatu file suatu data sensor yang suhunya tetap termasuk relatif normal. Kayak contohnya ini yang 34 derajat ini. Namun dan tetap benar, yang normal ada di paling bawah, lalu yang deviasinya paling tertinggi ada di paling atas. Ini berlaku eh, hal yang sama untuk yang cahaya sama kelembapan. Kita lihat lagi juga cahayanya ini 4, di mana deviasi range normalnya mulai dari 100 ke atas. Lalu untuk humidity atau kelembapan, dia paling drastisnya itu 1,1, di mana range normalnya mulai dari 20. Oke, itu saja untuk demonstrasi pendeknya.
Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri videonya di sini. Close all window. Oke.